orang bilang itu yang namanya bisnis atau problematika ya atau masalah tentang seksualitas itu adalah as old as history. Katanya itu adalah sebuah kejahatan yang sudah lama sekali dan itu selama sejarah itu ada ya. Jadi ada juga yang namanya kasus-kasus yang bersifat seksualitas, pelacuran gitu kan ya, atau misalnya atau kita kenal dengan prostitusi atau zina ataupun ya segala macam lah. Ya kenapa? Karena ya memang ya itu enak kali ya. Tapi kan nggak semua yang enak itu kan boleh ya. Jadi kalau dikatakan kenapa banyak marak perselingkuhan, sebenarnya sih nggak marak sih, nggak tambah marak sih. Cuman ya dari dulu sudah ada. Maksudnya bukan hari ini aja yang apa ya Dek ya, bukan hari ini aja kejadian baru-baru sekarang. Iya, cuman karena ini ada sosial media, ini jadi kayak terekspos. Nah, problematikanya tadi sebenarnya bukan kita ya, mungkin saya secara pribadi ya, saya juga agak sedih gitu maksudnya. Abi juga agak sedih. Kenapa? Karena Abi lihat pada akhir-akhir ini bukan hanya diekspos di sosial media, tapi ini menjadi sebuah konsumsi publik. Karena gini, ketika orang itu misalnya punya problematika dalam rumah tangga, itu zaman dulu itu adalah aib yang tidak diceritakan. Kenapa aib yang tidak diceritakan? Karena orang merasa bahwasannya, wah saya tuh gagal dong gitu kan ya. Misalnya contoh kayak gini aja deh. Kita punya problem, misalnya kita punya anak kita belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kan rasanya kan kita kan malu ya. Nah, kita malu, ini adalah aib dan kita simpen di keluarga kita. Nah problemnya adalah sekarang itu setiap problem, setiap masalah itu adalah exposure. Jadi setiap masalah itu adalah exposure. Artinya orang mikir begini, aku merasa bahwa ini adalah aib. Tapi berkaca daripada kasus-kasus sebelumnya, ini juga bisa jadi exposure. Malah dimanfaatin gitu ya. Betul, yang mendatangkan stream daripada misalnya apa, perhatian, bisa jadi itu nanti dikonversi pada uang dan segala macam. Jadi orang pikir bisa nih gua expose nih gitu kan ya. Bisa nih gua sampaikan ke publik nih. Kenapa? Karena ini sudah bisa jadi sebuah exposure yang menguntungkan setidaknya. Kita nggak ngejudge orang sih. Kita nggak ngejudge orang apakah orang tuh benar-benar dia pengen exposure ataukah dia pengen dalam tanda kutip menjual masalahnya dia. Tapi yang jelas sekarang minimal orang tuh bisa ngelihat bahwasanya aib itu bisa dikonversi jadi exposure dan dinikmati sama netizen. Makanya orang sekarang berlomba-lomba bikin aib. Coba lihat ya, ini nggak ada aib ya, orang berlomba-lomba bikin aib. Mandi lumpur tuh bukannya aib gitu kan ya. Lalu kemudian orang bikin konten yang itu bermasalah bagi orang lain, itu juga sama ya. Atau sesederhana ada orang yang kemudian videoin anaknya lagi main, terus dia berharap ada dong kejadian gitu kan ya. Sehingga ini bisa layak untuk diekspos gitu maksudnya. Apakah anaknya jatuh kek, atau anak yang marah-marah kek, atau misalnya ada orang segala macam kek, ya kayak gitu-gitu. Artinya orang berharap bahwasanya aib ini atau kejadian atau masalah itu bisa dikonversi jadi sebuah exposure. Nah, jadi itu dulu. Jadi sebenarnya bukan zinanya yang semakin banyak. Zina sudah banyak dari dulu, cuman problemnya adalah ini sekarang diekspos. Kenapa diekspos? Karena orang berharap ada benefit dari situ. Followernya naik ya. Walau misal kita nggak ngejudge, tapi ada yang begitu. Nah, jadi kira-kira itu faktanya ya. Kita nggak ngejudge, tapi itu faktanya. Oh iya ya, sikap kita ya. Sikap kita ketika kita sikap kita ketika kita mengetahui ketika ada orang yang berzina atau ada kasus zina, atau ada kasus perselingkuhan dan segala macam. Pertama kita harus tahu dulu bahwasanya orang ini bermasalah. Ini yang pertama, orang ini bermasalah. Abi selalu meyakini bahwa ketika ada dua orang yang di dalam satu rumah tangga ya, suami dan istri, ketika bermasalah, ini bukan satu orang yang bermasalah. Pasti dua-duanya bermasalah. Suaminya tentu saja karena dia adalah seorang kepala keluarga, istrinya juga sama. Berarti ketika ada orang yang menghadapi masalah rumah tangga, ini dua orang ini bermasalah. Orang bermasalah itu bukan ngajarin. Orang bermasalah itu harusnya belajar. Orang bermasalah itu harusnya dia nyari tahu kenapa saya bermasalah dan bagaimana cara untuk agar dia overcome, bisa untuk lewat daripada masalah ini. Iya enggak sih? Gitu kan ya. Nah, artinya orang yang bermasalah jangan dijadikan guru. Sekarang malah diundang gitu ya. Insyaallah. Iya, sekali lagi kita nggak ngejudge, tapi yang jelas adalah ini kondisinya. Orang-orang bermasalah sekarang dijadikan sebagai seorang guru gitu guys. Dan tadi ujung-ujungnya terjadi wajarisasi
maksiat, wajarisasi aib dan seterusnya. Nah, jadi harusnya kita nggak menikmati itu, gitu kan ya? Kok kita jadi malah sekarang jadi tim hore, gitu maksudnya. Jadi tim hore untuk ketika ada orang bermasalah kita jadi tim hore, apakah membela yang satu dan membela yang lain dan segala macamnya. Itu bukan urusan kamu. Ini orang-orang bermasalah, udah jangan dibesar-besarin, gitu maksudnya. Nah, kalau kamu besar-besarin juga ya berarti kamu penikmat juga. Jadi artinya ya kalau bahasanya orang-orang zaman sekarang ya penikmat toksik dia. Jadi dia seneng toksik, jadi berita toksik jadi dinikmati untuk endorfinnya dia. Endorfin dopaminnya dia. Menurut Umi gimana? Ya tadi setuju dengan pendapat Abi. Memang kalau seandainya buat teman-teman yang mungkin di sini, karena kalau kasus yang sekarang marak kan mungkin orang terkenal ya Bi ya. Ternyata di tengah-tengah umat sekarang itu yang nggak terkenal juga banyak Bi, kasus-kasus perselingkuhan. Ya karena yang orang seneng exposure-nya itu. Iya, jadi memang dalam hal ini kita harus yang benar-benar bisa memposisikan diri, mana yang memang boleh kita itu bahas di media sosial, mana yang memang harus kita tuh benar-benar cukup sampai di situ saja. Jadi karena kalau kita lanjutkan malah yang ada malah dosa dan bukan lagi mendatangkan pahala. Dan tidak mungkin orang luar itu bisa mendatangkan kebaikan pada orang yang bermasalah. Ya, jadi jangan kira Anda itu ketika membesarkan, sok-sokan ngasih nasihat ketika ada orang bermasalah atau ikut-ikutan komen dan segala macam itu nggak bakal bisa untuk memberikan solusi. Benar. Ya kalau misalnya ada yang bisa memberikan solusi itu adalah orang-orang dekatnya. Dan orang-orang dekatnya dan dia pasti akan mencari orang-orang dekatnya untuk memperbaiki itu. Jadi dan jangan dipublis. Gitu. Nanti ini jadi aib masalahnya gitu kan ya. Nah, jadi itu problematika. Jadi intinya ginilah, jangan jadikan orang bermasalah itu sebagai guru. Orang-orang bermasalah terus belajar. Bukan dijadikan sebagai guru. Apalagi kemudian tadi gua timnya ini, gua timnya itu. Aduh, itu pusing tuh jadinya. Padahal si netizen itu nggak ada gunanya juga ya Bu ya. Mereka komen-komen yang ada datangnya malah sesuatu yang malah nggak baik. Ada seseorang yang ini ada seseorang yang Abi nggak habis pikir ya. Dia nulis dengan luar biasa itu, bikin di story itu, luar biasa tulisannya, masya Allah, hari-hari yang ku nanti-nantikan dengan orang paling aku tunggu-tunggu setelah sekian lama, setelah aku menanti-nantinya sebuah kehidupan yang aku akan kenang sepanjang masa, yang akan menjadi sebuah hal yang paling bersejarah dalam hidupku. Ternyata dia mengkhianati aku, dia mengkhianati aku bukan hanya dengan orang-orang yang jauh, tapi dengan orang yang sangat dekat denganku. Itu adalah ibuku sendiri. Saya bilang gini, kok bisa ya buat story kayak gitu ya? Ini coba bayangin ya. Saya bahkan Abi nggak bisa bayangin ya. Abi nggak bisa bayangin kalau ada seseorang, dia seorang perempuan, dia nikah, terus kemudian laki-lakinya ini yang dinikahi ini selingkuh sama ibunya. Kalau Abi langsung ngambil parang kayaknya, nggak, maksudnya Abi sudah nggak akan bisa berpikir normal. Kok bisa-bisanya bikin story, merancang kata-kata, dibuat kemudian story itu kemudian dibuat cerita sehingga orang menikmati itu, dan bahkan hasilnya kemudian tadi diundang dan dijadikan sebagai pelajaran. Mungkin di terakhir kali dia bilang, saya membuat ini bukan untuk apa, bukan untuk terkenal, tapi untuk memberikan sebuah pelajaran agar jangan sampai kalian mendapatkan hal yang sama untuk saya. Hati-hati dengan cowok bajigur dan segala macam, seolah-olah memiliki sebuah edukasi. Tapi sebenarnya ini bukan edukasi menurut Abi. Ini adalah aib. Aib itu tidak perlu untuk disebarkan. Ini harus kita, jadi gini, hidup kita ini harus punya kode ya. Kode itu aib jangan disebarkan. Itu sama seperti ada orang pergi ke Masjidil Haram. Kita tidak mengharamkan, sekali lagi kita disclaimer dulu, kita tidak pernah mengharamkan orang untuk foto-foto di Masjidil Haram. Kita juga foto di Masjidil Haram, atau selfie di Masjidil Haram, atau bikin video di Masjidil Haram. Kita juga nggak melarang. Tapi nggak semua ibadah kita itu harus jadi konsumsi orang. Gitu maksudnya. Jangan sampai semua ibadah itu jadi konsumsi orang. Padahal nggak perlu. Apalagi ketika itu dia beralasan, saya tuh nggak cuma ingin menyombongkan diri ya, tapi saya tuh ingin membuat foto di Masjidil Haram supaya Anda semua terinspirasi untuk bisa pergi ke sini. Anda nggak usah menginspirasi orang, semua pengen ke sana. Itu maksudnya. Jadi artinya siapa sih yang mau diselingkuhin gitu kan ya sama ini? Nggak ada yang pengen. Jadi artinya kita harus tahu dulu ini aib. Aib ini nggak boleh disebarkan. Ada banyak cara untuk bisa memberikan pelajaran. Dan apakah pelajaran itu nggak akan bisa deliver kalau kita tidak mengekspos aib, gitu kan? Nggak juga. Benar. Nah, jadi ada banyak cara. Carilah cara yang tidak ada mudorotnya. Tapi kalau misalnya kita ingin ikut-ikutan mengambil pelajaran, kita ingin ikut-ikutan untuk terlibat, kita merasa bahwa kita mengambil pelajaran atau kita memberikan pelajaran pada orang lain, di saat yang sama mudorotnya besar sekali.
Jadi ada banyak cara lain. Saya pikir ya Abi pikir ya. Jadi nggak perlu kayak gitu. Artinya gini, setidaknya sekali lagi kita nggak pernah ngejudge. Tapi kita cuma berbicara tentang satu fakta, yang fakta ini perlu penyingkapan. Setidaknya gini, kalau andaikan, misalnya ya, Umi menemukan Abi selingkuh misalnya taruhlah ya. Apakah Umi akan sebarin kayak gitu? Aku kira selama ini dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang yang mengerti tentang agama, kata-katanya mencerahkan banyak orang, followers yang begitu mengambil. Ternyata di belakangku dia bermain. Kan gak gitu ya. Maksudnya apa cara gitu untuk menyebarkan pelajaran. Terus setelah itu mohon maaf ya, ini cuma untuk menyebarkan pelajaran aja. Itu bukan pelajaran, itu mengumbar aib gitu kan ya. Jadi kalau mau tahu pelajaran, tanya sama orang yang berilmu tadi. Jangan tanya sama orang bermasalah. Itu gak akan bisa ngasih pelajaran. Itu yang mau kita kasih tahu. Dia sendiri perlu untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan pelajaran gitu maksudnya. Ya jadi ya itu agak emosi. Kenapa? Karena aduh kok sampai sejauh ini. Karena yang Abi lihat itu deh adalah banyak orang-orang yang harusnya menahan lidah ya untuk ikut komen dalam perkara-perkara kayak gini. Itu jadi terlibat juga. Itu yang Abi sedih. Orang-orang yang menurut Abi ya mungkin berilmu, orang-orang yang sudah harusnya ngerti tentang masalah ini. Loh kok kamu malah ikut ngerame-ramein? Iya, malah ngedukung gitu ya. Bukan hanya mendukung, ikut jadi aktor gitu maksudnya. Nah, ini kan menurut Abi nggak pas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan adalah orang yang memberikan contoh yang paling baik. Ya kan ya, beliau memiliki banyak problematika pasti. Kenapa? Karena problematika itulah ketika beliau menyelesaikan jadi solusi buat kita juga. Beliau memiliki problematika dengan istrinya dan istrinya itu bermacam-macam gitu kan ya beliau, dan beliau ketika menemukan problematika itu memberikan solusi pada kita dan menjadi contoh bagi kita. Kenapa? Karena beliau guru. Karena Rasulullah itu adalah teladan terbaik. Teladan ya. Nah, sedangkan kita tuh bermasalah. Ya. Emang kita siapa gitu ya? Jadi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya beberapa hal itu tidak langsung diceritakan secara langsung, gitu maksudnya. Ada beberapa hal Rasul mengambil perumpamaan. Ada beberapa hal istri beliau yang menyampaikan, tapi dengan cara-cara tertentu juga. Jadi tidak harus mesti kemudian ini pengalaman saya, lalu kemudian mohon maaf dipakai jadi exposure yang maha mudorot. Jadi orang-orang tuh melihat jadi oh kayak gitu ya terjadi. Yang sekarang gini deh, coba kita cek setelah kasus-kasus perselingkuhan yang dibuka lah, ataukah orang-orang yang cerai yang dibuka lah, atau semua orang bermasalah exposure yang dibuka. Emang masyarakat jadi tambah pinter? Emang masyarakat jadi tambah ilmu? Emang masyarakat jadi tambah faham tentang agama? Ataukah masyarakat ini justru gitu kan ya? Jadi flirting, jadi mesum, malah jadi terinspirasi gitu ya. Alih-alih dapat ilmu gitu kan. Yang ada mungkin masyarakatnya justru bertambah merasa wajar ketika orang tuh bermaksiat. Kamu jangan ngejudge dia dong, walaupun dia kayak begitu, dia memberi makan anak yatim banyak loh setiap bulannya, 5.000 anak yatim loh misalnya, atau 200 loh anak yatim. Memang kamu udah bisa apa? Belum tentu kalau kamu di posisi dia juga kamu bisa kuat dan segala macam. Bro, kita nih lagi mau ngomong tentang ilmu. Kita nih lagi mau ngomong supaya ini nggak terjadi di masa depan, bukan mewajarisasi sesuatu yang sudah ada. Gitu loh kira-kira. Jadi ya pada intinya orang bermasalah itu harusnya belajar. Pada ini orang bermasalah bukan ngajar. Dan orang yang bermasalah jangan dijadikan guru. Balik lagi sih.